Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian itu penegak-penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah pertama dalam ayat ini, setiap orang beriman wajib menjadi penegak kebenaran. Jangan jadi penegak kebatilan. Jangan menolong yang batil. Penegak keadilan, penegak kebenaran, penjaga hak-hak. Jangan menjadi penegak kebatilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin fi suratil Maidah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, insyaallah khutbah kita mentadabburi pesan-pesan keadilan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Hamba Allah yang dirahmati Allah, keadilan al-adlu adalah adil itu nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi referensi keadilan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah membuktikan keadilan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ciptakan alam ini dengan aturan keadilan, di mana jutaan planet dan bintang berjalan daripada sesuai porsinya, tidak merambah kepada hak orang lain, sehingga tidak pernah terjadi berbenturan sesama jutaan planet yang ada di angkasa. Allah menciptakan sesuai dengan porsinya, batasan-batasannya, tidak menzolimi sesama mereka, sehingga alam ini hidup dengan aturan keadilan, dan kita selamat dengan keadilan yang Allah menciptakan alam dengan konsepnya. Maka keadilan hanya Allah yang Maha tahu dengan keadilan, dan Allah yang punya sifat adil, dan Allah yang punya nama dengan nama adil. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Maka keadilan, untuk keadilan alam sudah dibuat pada ayat kauniyah. Maka keadilan manusia supaya hidup ini nyaman, tidak saling berbenturan, tidak terjadi kekacauan, maka diturunkanlah Al-Quran untuk menata konsep hidup manusia, hidup sesuai batasan, hidup sesuai porsinya, tidak merambah kepada hak orang lain dengan kezoliman-kezoliman. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai ayat kauniyah. Ayat kauniyah, keadilan ayat kauniyah untuk alam, dan kemudian ayat kauliyah untuk keadilan manusia, berperilaku keadilan sesama mereka dan memberikan hak keadilan kepada yang lainnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka keadilan itu terbagi kepada dua. Keadilan yang mesti dilakukan oleh manusia itu, sikap adil itu ada dua, yaitu yang pertama, memberikan keadilan, memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku adil kepada Allah, yaitu memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keadilan terhadap sesama manusia, memberikan hak sesama manusia termasuk pada diri kita. Kalau hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah tidak berpedoman kepada Al-Quran, akan terjadi gesekan dan benturan. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berdasarkan ini, maka keadilan itu konsepnya tidak ada tawaran lain selain Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang bertindak dengan Al-Quran dan Sunnah, tindakannya akan adil. Mengambil keputusan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka keputusannya akan adil. Ketika dia mengambil kebijakan dengan Al-Quran dan Sunnah, kebijakannya akan adil. Ketika melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, tindakannya akan zolim. Ketika dia berkuasa tanpa Al-Quran dan Sunnah, dia akan bertindak dengan kekuasaannya dengan kelaliman dan kezoliman. Selama tidak pakai Quran dan Sunnah, kekuasaan politik, tindakan apapun akan zolim tanpa Al-Quran dan Sunnah. Itulah sidang jemaah, kenapa Allah berikan, Allah tetapkan keadilan itu salah satu namanya dari Asmaul Husna. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka penting kita, andaikan saat keadilan ini kita labrak, andaikan salah satu planet merabrak konsep keadilan, hancurlah kehidupan kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah berikan konsep keadilan ini. Kalau alam tunduk pada keadilan, kenapa manusia tidak bisa tunduk pada keadilan? Selagi ada manusia yang tidak pegang Quran dan Sunnah mengambil kebijakan, maka mustahil ada keadilan dan pasti kezoliman. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian itu penegak-penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah pertama dalam ayat ini, setiap orang beriman wajib menjadi penegak kebenaran. Jangan jadi penegak kebatilan. Jangan menolong yang batil. Penegak keadilan, penegak kebenaran, penjaga hak-hak. Jangan menjadi penegak kebatilan. Muhasabah diri Anda, di mana posisi Anda, dan saya yakin Anda akan mati. Baru Anda sadar ketika itu Anda tertipu. Hari ini Anda tertipu, periksa diri Anda. Apakah Anda qawwamina lillah? Anda penegak kebenaran atau penegak kebatilan? Muhasabah. Muhasabah. Anda masuk neraka karena menerima gaji 5 juta sebulan. Nauzubillah. Nauzubillah. Neraka dahsyat. Kata Nabi, jika ada di suatu masjid 100.000 orang, di tengahnya ada satu penghuni penduduk neraka, ditiupkannya napasnya, terbakar 100.000 orang dan masjidnya.
karena panasnya neraka. Tidak ada arti 5 juta 7 juta sebulan, tapi Anda penegak kebatilan. Qawwamina lillah. Wajib Anda tampil membela kebenaran yang Allah titipkan kepada Anda. Gunakan semua potensi Anda, jabatan Anda, kekayaan Anda, popularitas Anda, pengaruh Anda untuk menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Qawwamina lillah. Anda tidak bisa menanggung dosa kebatilan. Percayalah. Apakah Anda tidak takut dengan sakitnya azab kubur? Dihimpit, dipertemukan tulang kepala Anda dengan tulang tumit Anda, rontok bertaburan, kemudian mengumpul tulang ke tengah, bertemu tulang kepala dengan tulang tumit, menyempit, maka masuk tulang rusuk ke tulang rusuk yang lainnya. Ketika kuburan digali, ada tulang teronggok di tengah. Ustadz, ini kenapa? Inilah hadis. Kata kuburan, aku pertemukan tulang kepalamu dengan tulang tumitmu. Menyempit. Anda tidak percaya? Bukankah Anda temukan ketika kuburan sudah diukur dengan jenazahnya, ketika jenazah akan dimasukkan, tidak muat, dikeluarkan lagi, dipanjangkan lagi, dimasukkan lagi, tidak muat, kuburan bergerak menyempit. Untuk apa tipu daya dunia ini? Tampil, qawwamina lillah. Jadilah Anda Abu Bakar As-Siddiq di akhir zaman, Umar bin Khattab di akhir zaman, Utsman bin Affan di akhir zaman, Ali bin Abi Thalib di akhir zaman, Khalid bin Walid di akhir zaman, Umar bin Abdul Aziz di akhir zaman. Jangan Anda jadi Abu Jahal di akhir zaman, Firaun di akhir zaman, Haman di akhir zaman, Qarun di akhir zaman. Muhasabah, ambil keputusan untuk diri Anda. Saya hanya menyampaikan saja. Saya hanya menyampaikan saja. Innama 'alaikal balagh. Hutangmu menyampaikan. Tidak usah Anda benci sama saya, karena saya tidak pernah benci sama Anda. Karena sayang, saya berani menanggung risiko dakwah itu. Karena cinta pada Anda. Cinta. Kami menanggung risiko dakwah. Tekanan-tekanan dakwah kami tanggung demi Anda. Nauzubillah. Intimidasi sebagai pendakwah. Energi apa yang membuat kita mampu berkata benar? Cinta kami kepada Anda, wahai umat Islam. Pesan-pesan Rasulullah. Semoga Allah bersikap adil terhadap kita semua. Syuhada bil qis. Jika engkau memberi saksi terhadap manusia-manusia banyak ini nanti, jadi saksilah bil qis dengan benar, dengan adil. Yang salah disalahkan walaupun dia pejabat. Yang salah disalahkan walaupun dia kuat. Yang salah disalahkan walaupun dia berpengaruh. Yang salah disalahkan walaupun kita dibantainya. Bil qis. Jangan memihak pada yang batil. Jangan curang. Karena keadilan hari ini akan kembali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang presiden diadili Allah, tidak lagi seorang presiden. Seorang menteri diadili Allah, bukan lagi seorang menteri. Seorang jenderal diadili Allah, bukan lagi seorang jenderal. Hati-hati Anda. Keadilan hari ini akan diadili lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah jadi kuat, yang terfitnah akan terbela. Syuhada bil qist. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum
membuat kamu berbuat zalim dan tidak adil. Anda benci lawan politik Anda sedang berkuasa, Anda zolimi dia. Jangan kebencian Anda kepada kepada lawan politik Anda, kepada yang tidak separtai dengan Anda, kepada orang oposisi, Anda berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai terjadi itu. Kebencianmu karena bukan kubumu, karena oposisi, karena menasihatimu padahal menyelamatkan akhiratmu, karena mengkritikmu, kamu berlaku tidak adil, kamu buat aturan-aturan yang menzolimi mereka. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Imam Ali ditanya, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya Khalifah, ya Khalifah, bagaimana kau menghukum dua manusia berperkara? Satu orang yang benci padamu, sangat kau benci dan dia benci padamu, musuhmu. Satu lagi orang yang suka sama kamu dan membelamu. Padahal yang salah ketika itu orang yang membelamu, kubumu, koalisimu. Yang salah koalisimu, yang korupsi koalisimu dan lain-lain. Bagaimana wahai Imam Ali? Kata Imam Ali, aku akan memihak kepada kebenaran. Apa kau sanggup? Karena aku menjaga pandangan Allah kepadaku, bukan pandangan manusia. Hari ini berapa persen hakim-hakim, mulai dari MK sampai hakim terendah, yang menjaga pandangan Allah dan atau mereka menjaga pandangan manusia? Berapa persen sih di negeri kita ini hakim-hakim yang menjaga pandangan Allah kepada keputusannya daripada pandangan manusia? Maka sesuai dengan presentasinya itulah presentasi keadilan di Indonesia. Jika ada 10% hakim yang menjaga pandangan Allah di Indonesia ini daripada pandangan manusia, keadilan di Indonesia 10%. Jika ada 20% yang menjaga pandangan Allah daripada pandangan manusia hakimnya, maka keadilan 20%. Jika tidak ada, maka keadilan tidak ada. Ustadz, keadilan itu bagaimana sih konsepnya? Apakah keadilan berstandar keadilan versi manusia? Tidak, keadilan versi Allah, versi syariat. Keadilan yang kita maksud keadilan versi syariat, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang ahli takwa. Maka mesti ada mata kuliah agama ketakwaan pada kuliah-kuliah hukum di Indonesia kalau ingin negeri ini menegakkan keadilan. Contohnya apa? Kalau Anda katakan keadilan itu sesuai hukum konvensional, sesuai logika manusia, maka ketika itu Anda akan mengatakan seorang perampok, 3 orang merampok uang 3 miliar, maka ketika itu dia melakukan membagi 1 orang 1 miliar, maka itu akan Anda katakan keadilan versi Anda, karena dia membagi sama banyak padahal uangnya uang haram. Maka keadilan itu mesti versi syariat. Adilkah hasil rampok dibagi rata dan itu disebut menegakkan keadilan? Tidak. Keadilan itu pada aturan syariat yang halal. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah berikutnya, berlaku adillah Anda, karena keadilan itu mendekati takwa, jalan ketakwaan. Maka konsep adil takwa harus berbasis akidah, berbasis syariah, berkonsep syariah,
bertujuan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Harus ada 3 hal ini pada diri seorang hakim, seorang penguasa, baru bisa terwujud keadilan. Kalau tidak ada 3 ini, jangan harap ada keadilan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, tolong tunjukkan padaku keadilanmu ya Allah. Hati-hati, ini kisah menandakan keadilan yang lenyap dari keputusan manusia akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, kata Allah pada Musa, pergilah engkau ke suatu tempat, jalan, lakukan perjalanan. Nanti ada di sebuah mata air, ada jarak sekian, ada sebatang pohon. Kau berhenti dekat pohon itu, amati batang apa sumber air itu, mata air itu. Maka Nabi Musa berteduh sejenak di pohon itu mengamati arah mata air. Datanglah seorang anak muda gagah, seorang yang gagah pakai kuda, berhenti minum. Maka ketika itu ada sebuah kantong berisi uang sekitar 1000 dinar lebih kurang dalam hadis kursi. Maka habis minum tercecerlah uangnya di dekat air itu. Kemudian datang anak kecil, dia juga minum di mata air itu. Maka melihat sebuah bingkisan diambil oleh anak kecil itu, dibawanya pergi. Datang seorang buta, berhenti minum di situ. Sebelum orang buta pergi, ternyata yang punya kuda berbalik ke mata air. Dia baru ingat uangnya tertinggal. Dia tanya pada si buta, hai saudaraku yang buta, adakah engkau lihat tadi uangku tertinggal di sini? Jawab, tidak, saya tidak melihatnya. Maka kau pasti berdusta. Dituduh si buta berdusta, dipukul sampai mati oleh orang ini. Padahal yang bawa uangnya anak kecil. Bingunglah Nabi Musa. Yang ngambil uang anak kecil, yang dibunuh orang buta. Di mana keadilan? Kata Allah, hai Musa, sudahkah kau saksikan kasus mereka? Sudah ya Allah. Tahukah kau Musa, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah dulu si buta itu membunuh ayah anak muda ini. Setelah sekarang dia tua dan buta, anak muda itu membunuh si buta. Karena dulu si buta semasa muda membunuh ayah anak muda ini. Impas. Terus bagaimana dengan uang di bawah anak kecil? Tahukah kau wahai Musa, sebelum datang ke sini, anak muda itu telah merampas harta orang tua anak kecil itu. Itu harta milik orang tua anak kecil itu yang dirampoknya. Kemudian dia berhenti minum dan anak kecil itu datang tanpa dia menyadari, diambilnya barang itu. Maka kembalilah hak kepada haknya. Ketika keadilan tidak bisa mengembalikan hak seseorang, Allah mengambil alih keadilan itu. Hati-hati Anda yang tidak peduli dengan keadilan. Datang saatnya Allah akan mengambil alih keadilan itu. Sidang jemaah, jangan berlaku zalim. Hari ini logika keadilan rusak. Ada sebuah negeri misalkan, jika ada di negeri itu anggota legislatifnya, produsen hukumnya, dia karena tidak memandang kepada Allah, maka hukum yang diproduk adalah hukum yang mengatur rakyatnya, mengekang rakyatnya, merampas kemerdekaan rakyatnya. Dia tidak sibuk
membuat hukum yang menata langkah penguasanya. Tidak sibuk membuat sanksi untuk pelanggaran penguasa, tapi pada rakyatnya saja. Jika terjadi itu kezoliman, ciri dari kezoliman. Kenapa? Untuk apa rakyatnya dikekang dengan banyak aturan, sementara rakyat bukan pemegang kebijakan, tidak berbuat zolim. Yang berpeluang zolim itu penguasa, maka hukum harus diproduk, membatasi, mencegah penguasa berbuat zolim, karena dia yang punya power politik, kekuasaan politik. Maka mestinya legislatif sibuk membuat aturan, mencegah penguasa berbuat zolim. Yang pegang uang rakyat itu penguasa, bukan rakyat. Yang berpeluang korupsi itu penguasa, bukan rakyat. Mestinya hukum yang diproduk mencegah penguasa-penguasa untuk korupsi dan tidak mengambil uang rakyat. Tapi hukum sibuk bicara tentang jangan rakyat begini, jangan rakyat begini. Yang kuat dilindungi dengan, dipagari lagi dengan hukum, yang lemah dilemahkan dengan hukum. Ini ciri khas logika keadilan yang merusak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.